Selamat pagi anak-anak. Semangat. Oke. Bagaimana hari ini keadaannya? Baik. Sehat? Oke. Ayo silakan di absen dulu. Sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Nah, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, kawan-kawan baca berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan menghangatkan suasana. Tepuk tangan, fokus. Materi yang akan Bapak bawakan adalah perencanaan karir di masa depan. Ya, yang pertama tujuan umum. Dalam tujuan umum ini, ya, pengembangan alternatif perencanaan karir dengan mempertimbangkan kemampuan, peluang, dan karir. Ada 3 tujuan khusus, yaitu yang pertama, peserta didik, ya, mampu menganalisis perencanaan karir. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menata. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu merumuskan jenis karir. Dalam mengisi materi, langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah saya akan mempresentasikan materi ini melalui PPT. Kemudian yang kedua, kalian akan nonton video. Langkah yang ketiga adalah adanya pembentukan kelompok. Kita akan melakukan kegiatan ini 2 jam pelayanan. Kita sepakat ya melakukannya dengan baik. Ada yang tahu apa itu perencanaan karir? Ada yang tahu? Ya, apa? Perencanaan karir adalah suatu kegiatan yang membuat seorang individu bertanggung jawab untuk mengembangkan karirnya. Oke. Perencanaan karir adalah proses yang harus dilewati setiap individu sebelum melakukan pemilihan sebuah karir. Oke, baik. Oke anak-anak, selanjutnya apakah kalian siap untuk melanjutkan ke materi berikutnya? Siap. Kita pemanasan dulu. Tepuk tangan ikan buntel. Kita lanjutkan lagi materi berikutnya. Ada beberapa submateri, yaitu definisi karir, definisi perencanaan karir, pentingnya perencanaan karir, kemudian perencanaan karir yang sesuai dengan kemampuan diri, lalu perencanaan karir yang sesuai dengan peluang karir, dan jenis pekerjaan berdasarkan kepribadian. Ada yang tahu apa itu karir? Silakan. Karir merupakan urutan posisi yang terkait dengan pekerjaan yang diduduki seseorang sepanjang hidupnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karir adalah perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Kita akan saksikan dulu video tentang perencanaan karir. Setelah menyaksikan video ini, ada yang mau memberikan tanggapan tentang video ini? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Kita sudah selesai dengan materi kita. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan ke saya. Selanjutnya, kita akan membentuk kelompok secara heterogen. 3 kelompok dengan cara berhitung. Ayo dimulai. 3, 1. Oke, baik. Ya, kita sudah dapat 3 kelompok dengan masing-masing kelompok isinya 5 anggota. Ya. Ayo silakan kalian gabung dengan kelompok kalian.
sekarang kalian mengerjakan lembar ini. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian mengenai materi yang ada di LKPD tersebut. Baik, yang sudah silakan presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Topiknya itu tentang perencanaan karir. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 2 hal penting yang perlu dipersiapkan dalam perencanaan karir. Yang pertama itu pengenalan diri kita. Kita tuh harus tahu apa karakteristik diri kita itu seperti apa. Yang kedua, menentukan minat dan bakat. Pertanyaan yang kedua, kepribadian saya supel, mudah bergaul, dan ramah. Bidang karir yang cocok untuk saya apa? Jelaskan dengan singkat. Bidang karir kita itu sosial. Sosial itu karakteristiknya itu ramah, terus pintar berbicara, mudah bergaul dengan orang lain. Contoh pekerjaan itu seperti guru, ahli agama, psikolog, dan para medis. Terus pertanyaan yang ketiga, saya ingin menjadi seseorang penyanyi. Sebaiknya saya kuliah atau kursus. Yang harus dilakukan itu kursus, karena dengan kursus itu bisa mengembangkan bakat nyanyi kita. Yang pertanyaan keempat, pilih salah satu pekerjaan, jabarkan karakteristik yang dibutuhkan oleh pekerjaan itu. Pekerjaan yang saya ambil di sini yaitu psikolog. Karakteristiknya itu sosial. Sosial itu yang dimiliki psikolog harus ramah, rendah hati, sabar, pengetahuan tentang kepribadian diri seseorang itu harus luas, pembawaannya itu harus tenang. Ayo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopal Fariji dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Topik yang dibicarakan pada kali ini adalah tentang perencanaan karir. Pertanyaan pertama, kenapa yang bisa berawal dari impian? Karena kita punya mimpi itu harus digapai. Nah, kalau ada misinya, pasti ada misinya. Misinya itu caranya kita harus melakukan sesuai apa yang kita misinya nih. Misalkan ada misi, kita harus melakukan misinya. Seperti untuk jadi polisi, kita harus latihan, harus siap mental juga. Gimana biar kita mental nggak down. Nah, yang kedua, mulai menggali diri, jangan fokus pada kelemahan, pacu terus kekuatannya, jangan terpacu sama kelemahannya aja. Kalau begitu kita nggak bakalan bisa menggapai karirnya. Nah, pertanyaan kedua, karir yang cocoknya itu menurut kelompok kami yang ada guru, dokter, pengacara, MC, jurnalis. Karena karir tersebut lebih banyak berinteraksi kepada masyarakat atau orang banyak. Pertanyaan ketiga, bagi kelompok kami itu lebih baik kursus, karena kursus bertujuan untuk melatih kayak cara nyanyi gimana. Kalau kuliah itu lebih mengarah kepada pendidikan daripada keahlian. Untuk pertanyaan keempat, polisi polisi merupakan salah satu pekerjaan yang membutuhkan latihan fisik, mental, dan kognitif. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan yang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyas Dinata dari kelompok 2 yang mempresentasikan materi presentasi terkait layanan bimbingan klasikal. Yang soal pertama itu yang dari kelompok kami itu yang pertama sesuai kemampuan yang kita miliki. Jadi itu kalau misalnya bakat kita ada di futsal dan lingkungan kita kebanyakan yang bermain di voli, maka kita akan
mengikuti kemampuan kita berpindah menjadi poli. Terus kemampuan yang terbentuk dari faktor lingkungan. Yang kedua itu kepribadian. Jadi di bidang sosial, misalnya itu yaitu guru. Seperti itu kan dia mudah menempatkan di mana saja. Guru itu harus bisa mengikuti kepribadian yang seperti di atas, yang bergaul dan ramah. Dan banyak juga profesi lain seperti intel, hukum dan lain-lain yang termasuk di bidang sosial. Dan yang ketiga itu, jadi menurut kelompok kami sebaiknya mengikuti kursus vokal yang bersangkutan dengan musik, karena dalam pendidikan itu penyanyi itu jarang. Contohnya itu yang dipilih itu bintara. Bintara itu dia harus memiliki karakteristik yang kuat, mental kuat, psikologis kuat, serta berpikir ke depan dan tegas, memiliki fisik dan mental, bahkan tinggi badan. Karakteristik mengikuti kursus juga sesuai dengan bidang ini. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk LKPD kelompok saya akan periksa. Sekarang saya akan membagikan LKPD untuk individu. Ini bisa menambah nilai untuk kelompok yang akan kita jadikan sebagai kelompok pemenang. Kumpulin, mana kumpulin yang udah selesai. Baik, saya akan memeriksa hasil dari kalian. Kalian silahkan untuk melihat jawaban dari temanmu ini. Jika ada kekurangan dari jawaban temanmu kelompok, kamu bisa memberikan langsung masukan ke kelompok yang kalian periksa ya. Saya sudah mendapatkan hasil yang menjadi the win team kelompok 2. Yang kedua kelompok 1. Ketiga kelompok 3. Oke. Ya. Ada yang mau memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Oke, benar. Oke, ada yang mau memberikan tanggapannya tentang kebermanfaatan materi ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Materi hari ini sangat bermanfaat bagi saya karena bisa kita tahu teknik cara merencanakan karir kita untuk di masa depan. Oke, baik. Berikan aplaus. Baik, sebelum saya tutup, ini ada lembar Sudah diisi lembar asesmen hasilnya. Ayo dikumpulin. Oke, baik. Saya memberikan kesimpulan secara umum bahwa perencanaan karir itu penting dilakukan ya. Untuk apa? Untuk kalian bisa menilai bakat minat kalian. Setelah kalian bisa menilai bakat minat kalian, kemudian kalian menyusun, saya harus mengikuti pendidikan atau hanya kursus saja. Itu penting untuk dilakukan. Agar apa? Perencanaan karir yang kalian susun sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kita cukupkan untuk hari ini. Sebelum kita tutup, satu orang pimpin doa. Baik kawan-kawan, sebelum kita pulang, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa terus saja.